Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi demikian Bapak Ibu. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang tidak memiliki hutang di dalam hidupnya. Saya termasuk orang yang sependapat dengan ungkapan itu bahwa dia akan berbahagia di dalam hidupnya ketika tidak memiliki hutang. Jadi ibaratnya dia tidak punya banyak tabungan di dalam kehidupannya, tabungan uang, tabungan investasi yang lain, tetapi dia tidak pernah punya pikiran untuk bagaimana caranya membayar hutang-hutangnya. Dia mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya, dengan penghasilannya, dia mencukupkan dirinya dan dia tidak perlu menanggung dan memikirkan bagaimana caranya untuk membayar hutang. Saya termasuk sekali lagi sependapat dengan ungkapan yang demikian, sehingga orang tersebut akan berbahagia, akan tenang, akan sejahtera di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, di kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, Roma pasal 13 ayat yang ke-8 diungkapkan, dikatakan bahwa terhadap seorang pun janganlah berhutang apa saja kecuali mengasihi seorang terhadap yang lain. Karena dia yang mengasihi orang lain telah menggenapi Torah. Paulus menasehati orang-orang percaya di kota Roma supaya mereka ini seorang pun jangan berhutang apa saja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus punya alasan kenapa menyampaikan pesan seperti itu, dan saya percaya itu pesan Tuhan untuk mereka dan juga tentunya pesan Tuhan juga untuk kita, untuk saudara, untuk saya pada masa sekarang ini. Barangkali waktu itu Bapak Ibu Saudara, Paulus melihat ada dampak buruk bagi orang yang memiliki hutang. Ada dampak yang tidak baik ketika orang terlilit hutang. Barangkali Paulus melihat itu. Barangkali ada jemaat pun yang seperti itu. Barangkali waktu itu. Kitab suci tidak menjelaskan dengan jelas di kitab Roma. Barangkali juga ada banyak orang yang menjadi batu sandungan oleh karena hobinya hutang, karena dia terikat dengan hutang. Bahkan barangkali ada juga jemaat yang tidak memiliki niat untuk mengembalikan hutang-hutangnya. Jadi dia mungkin juga ada yang kesulitan ketika harus ibaratnya gali lubang, tutup lubang. Bagaimana saya bisa membayar hutang saya di satu tempat, saya harus menghutang di tempat lain supaya hutang saya di tempat tersebut bisa terlunasi. Barangkali ada orang-orang yang berbuat demikian. Namun saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin supaya jemaat itu hidup di dalam damai sejahtera. Saya sangat yakin itu, sehingga Paulus memberikan nasihat dan pesan supaya tidak seorang pun atau jangan seorang pun itu berhutang apa saja. Itu yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di kota Roma, dan tentu ini menjadi nasihat yang baik bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah berarti bahwa seseorang yang memiliki kebutuhan mendasar dan penting itu tidak boleh berhutang sama sekali? Apakah orang yang berkekurangan dan miskin itu tidak boleh berhutang? Sehingga Paulus memberikan nasihat yang demikian. Saya sangat yakin tidak demikian, saudara. Saya percaya bahwa Paulus ini adalah ahli Torah, dia mengerti ketetapan Tuhan tentang hutang piutang. Saya sangat yakin bahwa Paulus tahu akan hal itu. Kalau kita membaca di kitab Semot atau Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-25, saudara bisa baca di sana dikatakan bahwa jika engkau meminjamkan uang kepada umatku, orang yang miskin di antaramu, engkau tidak boleh bertindak seperti pemiutang. Engkau tidak boleh menetapkan bunga uang kepadanya. Lewat pengajaran atau perintah Tuhan yang demikian berarti
ada peluang, Tuhan memaklumi bahwa ada orang-orang yang memang berkebutuhan, ada orang-orang miskin yang membutuhkan di dalam hidupnya, sehingga dengan terpaksa dalam tanda kutip mereka harus berhutang kepada sesamanya. Maka orang Israel diminta oleh Tuhan untuk mengasihi sesamanya dengan cara memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan, orang miskin tersebut, dan tidak boleh diberikan bunga. Tentu kewajiban bagi orang yang meminjam adalah untuk mengembalikan kepada sesamanya tersebut. Saya yakin Bapak Saudara, kenapa Paulus berpesan demikian tadi adalah supaya jemaat Roma dan kita semua jangan berhutang untuk hal-hal yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Jangan kita berhutang untuk hal-hal yang sebetulnya tidak penting di dalam hidup kita ini. Saya mendapati Bapak Saudara bahwa orang ini ingin dinilai oleh orang lain sebagai orang yang berkecukupan. Orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Maka dia memaksakan diri untuk berhutang yang sejatinya dia tidak butuh-butuh sekali di dalam hidupnya. Tetapi demi gengsi, demi harga diri, demi dinilai oleh orang lain bahwa dia berkecukupan, maka dia memaksakan dirinya untuk berhutang. Maka Bapak Saudara, jangan jadikan hutang itu menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup orang Kristen di masa sekarang ini. Apalagi kemudian bila ada orang yang tidak serius untuk membayar hutangnya. Nasihat Paulus, jangan berhutang apa saja. Saya percaya bahwa tidak berarti bahwa kita tidak boleh hutang sama sekali. Saya percaya, saya yakin Tuhan mengizinkan, memaklumi bahwa kita berhutang, misalkan kita membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usaha kita, dan kita tahu bahwa kita punya kemampuan untuk bisa mengembalikannya dengan perhitungan yang matang, dengan penghasilan yang ada di dalam kehidupan kita, dengan pengeluaran yang nanti kita bisa keluarkan, kita sudah hitung semua dan kita yakin betul kita punya kemampuan untuk bisa membayarnya. Dengan usaha yang kita lakukan, kita nanti akan mendapatkan penghasilan, dan dari penghasilan itu nanti kita akan bisa membayar kepada bank atau kepada sesama yang kita hutangi. Saya percaya hal itu bisa kita tempuh, Bapak Saudara. Namun sekali lagi, ketika kita berhutang, hutanglah untuk hal yang sangat penting, hal yang sangat betul-betul kita butuhkan untuk mengembangkan usaha, atau untuk mungkin anak kita memerlukan biaya untuk sekolah dan sebagainya. Sepanjang kita mampu untuk melakukannya, lakukan, tetapi dengan niat tetap untuk kita ini bisa mengembalikannya. Di kitab Tehillim atau Mazmur, Bapak Saudara, pasal 37 ayat yang ke-21, dikatakan di sana, orang fasik meminjam dan tidak pernah membayar kembali. Tapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Kalau sampai kita ini meminjam sesuatu, baik uang atau barang kepada orang lain dan tidak pernah membayarnya kembali, tidak mengembalikannya, maka kita ini termasuk orang fasik. Saya percaya kita tidak ingin menjadi orang fasik, saya percaya kita ini ingin menjadi orang benar. Maka kalau kita punya hutang, ingat, berdoalah supaya kita bisa membayarnya, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa punya kemampuan untuk melunasi hutang-hutang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka lewat renungan singkat pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk kita ini di masa yang sukar ini, di masa pandemi ini, saya yakin kita semua mengalami bagaimana dampak perekonomian kehidupan kita. Maka nasihat saya adalah mari kelola keuangan saudara dengan baik. Jangan sampai pengeluaran saudara melebihi penghasilan saudara. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Mari kita berdoa dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya setiap kebutuhan kita dapat tercukupi. Berdoalah saudara, saya rindu supaya saudara terlepas dari hutang-hutang saudara. Saya rindu supaya saudara bisa bebas dari hutang, sehingga saudara ini bisa menikmati kehidupan yang damai sejahtera. Dan satu lagi tadi pesan Paulus adalah, kecuali engkau mengasihi saudaramu.
Jadi Bapak Saudara, ternyata kita ini punya hutang dalam kehidupan kita yang kita justru harus punya di dalam hidup kita, yaitu kita mengasihi seorang akan yang lain. Karena dengan itu kita ini sedang menggenapkan Torah di dalam kehidupan kita ini. Maka artinya adalah kita tidak boleh usahakan untuk berhutang uang, berhutang apapun, berhutang barang kepada orang lain. Tetapi kita ini harus memiliki konsep bahwa kita punya hutang dalam hidup kita, yaitu untuk kita mengasihi sesama, untuk kita berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan. Dan kalau kita menyadari hal tersebut adalah hutang, maka kita akan menjadi orang yang benar, yang harus membayarnya, harus melunasinya. Karena tadi katakan orang fasik itu tidak menghutang tetapi tidak membayarnya kembali. Demikianlah Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara berusaha dengan sungguh-sungguh dalam usaha pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara. Dan saya berdoakan supaya saudara dimampukan oleh Tuhan untuk melunasi hutang-hutang saudara. Dan kalau saudara punya hutang, saya berdoa saudara adalah orang-orang yang harus berbuat baik dalam kehidupan saudara, mengasihi saudara-saudara yang lain yang membutuhkan. Semangat pagi Bapak Saudara, Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati kita semua. Amin.